Mas Pras, kalau kita lihat ya, kinerja di kuartal satu, sebenarnya PMI kita sempat menanjak ya, Hmm. dan adalah suatu hal yang bisa dimaklumi ketika di kuartal satu menanjak melihat dari tren seasonal, dan di kuartal keduanya itu memang agak sedikit melambat. Kenapa? Jadi kalau kita lihat di kuartal satu dan kita bisa melihat juga dari trennya ya, yang mulai berjalan dari mulai bulan Desember, itu sudah ada eh, mode ekspansif ya dari industri kita, Oke. dan itu di atas rata-rata selama 1 tahun. Jadi kalau selama rata-rata setahun itu PMI-nya antara 51 sampai 52, sementara di mulai bulan Desember, Januari dan Februari, terutama di bulan Februari itu angkanya bahkan di atas rata-rata. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi demand di Lebaran. Nah, permasalahannya adalah kalau kita juga melihat kecenderungannya, bagaimana di kuartal pertama juga dari sisi pertumbuhan konsumsi hanya 4,89%, itu yang menunjukkan bahwa dari sisi demand itu suboptimal. Sehingga ada gap ya antara ekspektasi dari produsen dengan realitas di lapangan. Oke. Nah, kalau kita lihat juga dari datanya, sebenarnya bukannya konsumennya kekurangan, tetapi konsumennya sedikit menahan diri ya. Kalau kita lihat bagaimana data di bulan Maret juga, THR itu tidak segera di spending ya, karena mereka memang masih menunggu waktu dan men-save untuk setidak-tidaknya di sampai bulan Juli, karena masyarakat mayoritas itu akan menantikan periode sekolahan ya, bayar sekolah, pindah sekolah baru dan seterusnya, sehingga itu mereka tidak segera menghabiskan uangnya di kuartal satu. Tapi di sisi yang lain, pemerintah seperti juga kami melihat bahwa demand ini memang sangat tergantung dari sisi sentimen. Di bulan Maret, sentimen dari indeks keyakinan konsumen itu juga di bawah ya, suboptimal, di bawah ekspektasi kita Oke. semua. Dan itu artinya apa? Artinya ya untuk kedepannya kita juga mengharapkan bahwa akan ada peningkatan demand dengan apa yang dilakukan pemerintah di kuartal kedua, upaya untuk memoderasi dan menormalisasi pertumbuhan ekonomi Hmm. kembali lagi ke 5% lewat jalur demand. Nah, oleh karenanya kalau kami melihat ya PMI di bulan Maret dan April, pertama memang karena transitional, bagaimana produsen dalam hal ini sudah menumpuk ya inventorinya sehingga menghasilkan inventory cost karena ada gap antara supply dan demand tadi, Oke. dan harapannya supaya nanti di kuartal kedua dan kuartal ketiga Ya. kali ini ketika kita meningkatkan potensi demand dari masyarakat, itu juga bisa membalikkan tren dari industri, karena ini kalau kita lihat trennya selama ini korelasinya adalah dari sisi produsen itu akan bergeliat, industrinya akan berekspansi Hmm. ketika ada peningkatan dari sisi permintaan gitu Mas Pras. Baik, nah ini menarik. Kalau kita lihat yang IMF yang juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, apa yang tengah terjadi begitu dengan ekonomi kita saat ini? Apakah memang itu menjadi sinyal lampu kuning kah atau bagaimana, Mas Fitra? Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajib ya, Hmm. bagaimana selain dari tantangan domestik, kita juga menghadapi tantangan eksternal yang Ya. tentunya lokus utamanya adalah tarif Trump ya. Bagaimana kita juga melihat ya ekspor-ekspor utama kita seperti misalnya electronics, CPO, kemudian fisheries, tekstil, dan kemudian alas kaki, ini mayoritas industri padat karya dan menghadirkan tekanan-tekanan ya, baik dari sisi demand domestik maupun dari sisi tekanan eksternal, dan itu yang kemudian menyebabkan adanya pelambatan aktivitas industrial. Hmm. Tetapi di sisi yang lain ya, sebelum saya menjawab pertanyaan mengenai proyeksi ekonomi, Ya. kita juga melihat ada tanda-tanda perbaikan, Mas Pras ya. Sebagaimana kalau kita lihat data trade balance yang diumumkan kemarin ya, sebenarnya untuk posisi bulan April ya menuju eh, April menuju Mei, itu posisi trade balance kita memang menipis, narrowing 0,15 billion US dollar. Tetapi yang menarik adalah dari sisi import, itu forecast para ekonom itu menunjukkan 7,75% growth year on year. Tapi yang terjadi adalah 21,85% growth year on year, sehingga menipiskan trade balance tadi dari sisi surplusnya. Tapi di sisi yang lain kita melihat bahwa surging import itu artinya adalah adanya peningkatan optimisme dari industri untuk tetap melanjutkan rencana ekspansi industrinya di tahun ini.
Nah, mungkin kita bisa melihat memang betul dalam 2 bulan terakhir itu ekspansinya tertahan, yang sebagaimana PMI kita lihat di bawah 50, tapi itu kan membaik ya dari sebelumnya 46,7 menjadi 47,4, dan Oke, juga ada yang masih di inventory, artinya masih bisa di spend untuk ekspansi industri di semester kedua kali ini. Jadi dari sisi itu kami melihat sudah ada tanda-tanda perbaikan. Jadi import yang meningkat itu tidak selamanya buruk, bahkan justru bagus ya dari sisi peningkatan atau potensi peningkatan aktivitas industrial, karena mayoritas dari barang impor ya 80-90% itu adalah barang kebutuhan produksi atau input produksi, sehingga ini memang dibutuhkan untuk tadi akselerasi industrial. Yang kedua adalah terkait dengan forecast pertumbuhan ekonomi. Memang World Bank, IMF, OECD itu memang tidak hanya Indonesia, tapi secara global memang sudah direvisi ke bawah karena ada potensi tarif Trump tadi. ya. Nah, makanya pemerintah ini mencoba untuk melakukan mitigasi, melakukan segala daya dan upaya supaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini seminimal-minimalnya 5%. Nah, kita juga tahu bahwa di kuartal kedua kali ini belum lama ini pemerintah sudah mengumumkan adanya paket stimulus ya 24,4 triliun rupiah, yang salah satu tujuannya adalah untuk melakukan normalisasi pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya di kuartal satu hanya tumbuh 4,87%. Oke. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini bisa dijaga 5%, tapi untuk kuartal kedua hasil asesmennya adalah tanpa adanya stimulus dengan segala tekanan itu, kemungkinan kuartal 2 dari asesmen Kementerian Keuangan itu cuma 4,55%. Tapi dengan adanya stimulus, karena kita bicara mengenai bagaimana dampak stimulus itu terhadap multiplier effect sektoral, maka itu bisa setidaknya menjaga ekonomi di level 4,9% ya. Jadi memang masih di bawah 5%, tapi kita akan bisa uh, Oke. uh, nanti akan bisa akselerasi lagi mulai dari semester Ya. 2. Nah, inilah yang kemudian pemerintah coba lakukan ya untuk kemudian menjaga Ya. pertumbuhan ekonomi kembali lagi ke level 5%-an, Mas Baik, Pras. tapi apakah dari kebijakan ataupun subsidi insentif yang diberikan tadi ini sudah tepat sasaran dan tepat manfaat terkait dengan industri manufaktur kita untuk bisa mendorong lagi PMI manufaktur, geliat aktivitas industri nasional kita nih Mas Fitra? Ya, jadi memang ada beberapa atau fokus ya, utamanya adalah untuk menjaga level yang paling bawah. Yang pertama 11,93 triliun Oke. untuk penebalan bansos. Hmm, Kemudian ada 10,73 triliun untuk subsidi upah. oke. Tapi di sisi yang lain ada juga ongkos-ongkos transportasi yang dipangkas selama bulan Juni-Juli ini. Ya. Salah satunya adalah untuk memunculkan peluang-peluang ekonomi. Dan sebagaimana yang kita tahu, Mas Pras, nanti kan kita akan menghadapi liburan sekolah. Dan biasanya kalau kita bicara dampak sektoral, sektor transportasi itu memiliki dampak yang ikat mengikat Hmm, dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini harapannya akan mampu untuk meningkatkan potensi demand, sehingga pada akhirnya untuk meningkatkan potensi demand, sehingga pada akhirnya aktivitas industri juga akan tertarik oleh aktivitas peningkatan atau potensi peningkatan demand tersebut. Sebagaimana yang kita lihat ya di semester 1 tahun lalu, kita bisa tumbuh di atas 5%. Salah satunya adalah memanfaatkan momentum-momentum liburan yang mana ada akselerasi di sisi pariwisata dan ekonomi kreatif. Artinya, dengan tidak hanya untuk menjaga ya level yang paling bawah dengan bantuan subsidi upah dan juga bansos, tapi juga untuk memuluskan peluang-peluang ekonomi ya sepanjang kuartal kedua dan terutama memasuki awal semester kedua, Mas Pras. oke, oke. Nah, silakan Mas Fitra. Saya Ya. masih melihat ada potensi PMI kita kembali ke level 51 dan 52 Hmm, karena pertama karena itu dampak seasonal yang biasanya akan berbalik lagi. Yang kedua adalah tekanan-tekanan dari sisi eksternal itu sudah mulai kemudian kita bisa melihat ya sudah mulai reda ya. hmm. Bagaimana juga sekarang terutama di emerging markets bahkan ya peringkatnya atau ratingnya sudah dinaikkan. Sementara di US bond marketnya itu sudah di downgrade. Nah, itu adalah peluang buat kita. Sebagaimana yang kita lihat juga per hari ini saham masih meningkat ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi bond market juga yieldnya rendah, yang mana menandakan bahwa adanya arus modal masuk yang cukup signifikan melihat adanya potensi risiko yang lebih kecil ya di Oke. regional, terutama juga dalam hal ini Indonesia. Nah, juga tadi saya sepakat juga dengan Bapak Ajib bahwa sebenarnya kalau kita lihat di kuartal satu, pemerintah menyadari bahwa memang perlu lebih signifikan lagi di kuartal keduanya. Karena kalau kita bandingkan secara year on year, bagaimana di kuartal ke satu itu adanya kontraksi spending pemerintah dibandingkan dengan di kuartal 1 tahun lalu yang justru
secara year on year 20% growth-nya. Ada aktivitas front loading. Sehingga saya rasa ini tidak mengapa untuk kehilangan di kuartal satu, tapi ada aspek efisiensi. Nah, itu menjadi semacam added value karena dengan Inpres 1 2025 tentang efisiensi itu, jadi anggaran itu digunakan sebagaimana mestinya, sebagaimana layaknya untuk sektor-sektor yang prioritas. Nah, apa prioritasnya? Yang tadi saya sampaikan aspek stimulus itu add-on ya. Sebagai Oke, contoh, mulai dari awal tahun Pak Presiden dengan Bu Sri Mulyani sudah mulai mencek sampai satuan 9. Masa ada ATK yang nilainya 44 triliun. Nah, hmm, coba Mas Pras bayangkan ketika itu dialihkan misalnya untuk stimulus ini kan dampak ya, mengenai ekonomi jauh lebih signifikan. On top dari itu semua, ini kan ya, menjadi add-on ya. Pemerintah juga sudah menyiasati ya dengan strategi-strategi pengeluaran anggaran setidaknya ada 446 triliun rupiah untuk hal-hal yang sifatnya lebih prioritas. Tadi Pak Ajib berbicara mengenai makan bergizi gratis. Itu ada potensi 120 sampai 170 triliun ya akan digelontorkan di tahun ini. Begitu juga dengan adanya Koperasi Merah Putih. Itu juga bottom up approach yang coba dilakukan oleh pemerintah. 200 triliun rupiah. Ada fasilitas subsidi 3 juta rumah. Nah, itu juga FLPP-nya itu sekitar 41 triliun. Nah, kita juga melihat bahwa middle class itu paling besar pengeluaran adalah untuk kelompok makanan, 41,7%. Yang kedua oke, adalah untuk kelompok perumahan, yaitu 28%. Makanya itu adalah big chunk dari subsidinya atau program spending pemerintah itu ya, masuk ke wilayah-wilayah itu, Mas Pras. On top dari tadi stimulus yang juga akan digelontorkan mulai di kuartal oke. 2 tahun ini.